Banyak yang mengira akhir pekan Veda Ega Pratama di Brno akan berakhir biasa saja. Bagaimana tidak, di sesi latihan pertama, pembalap asal Gunung Kidul itu tercacar di posisi 22. Trek baru, cuaca panas, dan motor Honda yang kalah cepat dari KTM membuat Veda kesulitan menemukan ritmenya. Namun justru di saat banyak orang meragukannya, Veda menunjukkan mental seorang petarung. Sedikit demi sedikit ia memangkas waktu, menembus kuartal pertama yang penuh tekanan, lalu menciptakan kejutan besar di sesi kualifikasi. Dari posisi 22 hingga akhirnya mengamankan start di baris ketiga, perjuangan Veda bahkan membuat komentator tuan rumah Republik Ceko ikut terkesan dengan bakat luar biasa yang dimilikinya. Seberapa hebat perjuangan Veda Ega Pratama di Brno, dan apa yang membuat komentator Ceko sampai memberikan pujian khusus untuk rider Indonesia ini? Berikut kisah selengkapnya. Untuk memahami mengapa komentator Ceko sampai begitu terpukau dengan penampilan Veda Ega Pratama, kita harus melihat perjalanan panjang yang dilaluinya sepanjang musim 2026. Musim ini tidak selalu berjalan mulus bagi pembalap muda asal Gunung Kidul tersebut. Bersama Honda Tim Asia, Veda harus menghadapi tantangan besar di kelas Moto3 yang terkenal sangat kompetitif. Di banyak seri, motor Honda kerap kesulitan bersaing dengan KTM yang lebih kuat di trek lurus, membuat perjuangannya semakin berat. Beberapa balapan sebelum Brno bahkan menjadi ujian mental yang sesungguhnya, mulai dari masalah performa motor, kesulitan beradaptasi dengan sirkuit-sirkuit baru di Eropa, hingga berbagai insiden yang membuat hasil akhirnya jauh dari harapan. Di saat yang sama, kritik mulai berdatangan. Ada yang menilai gaya balap agresif Veda terlalu beresiko. Ada pula yang meragukan kemampuannya untuk bersaing secara konsisten di level kejuaraan dunia. Namun, mereka yang mengenal Veda tahu satu hal. Semakin besar tekanan yang datang, semakin kuat pula semangat juangnya. Karena itulah ketika Moto3 tiba di sirkuit Brno, banyak yang memprediksi akhir pekan sulit bagi Honda. Trek panjang dengan beberapa sektor cepat dianggap lebih menguntungkan para pengguna KTM. Tapi, Veda punya cerita yang berbeda. Brno bukan sekedar kesempatan untuk mencari poin. Ini adalah panggung pembuktian. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan sebagai salah satu pembalap paling berani saat pengereman, sekaligus membungkam keraguan yang selama ini mengikutinya. Dan apa yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan. Sebuah penampilan luar biasa yang bukan hanya mengangkat namanya ke barisan depan, tapi juga membuat komentator tuan rumah tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap bakat besar milik Indonesia itu. Perjuangan Veda di Brno sebenarnya sudah dimulai sejak hari pertama. Sebagai rookie yang belum memiliki banyak pengalaman di sirkuit ini, ia harus beradaptasi dengan karakter trek yang sangat menantang. Tikungan-tikungan buta, perubahan elevasi yang ekstrim, dan layout teknis membuat Veda kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Akibatnya, ia gagal menembus 14 besar pada sisi latihan gabungan dan terpaksa harus memulai perjuangan dari kualifikasi 1. Di Moto3 situasi seperti ini sangat berbahaya. Sedikit saja salah strategi, terjebak lalu lintas pembalap lain, atau kehilangan slipstream di trek lurus, maka peluang mendapatkan posisi start yang bagus bisa langsung lenyap. Namun, tekanan itu justru memunculkan sisi terbaik dari Veda. Saat sesi kualifikasi pertama memasuki momen penentuan, pembalap asal gunung tersebut tampil sangat tenang. Ia memilih fokus pada lepes sendiri tanpa bergantung pada tarikan angin pembalap lain. Dengan ban segar dan kepercayaan diri tinggi, Veda mulai menyerap setiap sektor lintasan. Hasilnya, ia berhasil mencatatkan waktu yang cukup untuk lolos ke kualifikasi 2. Sebuah langkah penting yang menjaga mimpinya untuk bertarung di barisan depan tetap hidup. Lolos ke kualifikasi 2 menjadi titik balik bagi Veda. Setelah berjuang sejak sesi latihan, pembalap Honda Tim Asia itu akhirnya memiliki peluang untuk memburu posisi start terbaik. Di sesi kualifikasi 2, Veda tampil agresif. Ia memaksimalkan kemampuan pengereman dan kecepatannya di sektor-sektor teknis Brno untuk terus mempertajam catatan waktunya.
Saat sesi berakhir, Veda mencatatkan waktu 2 menit 05,270 detik yang menempatkannya di posisi ke-8. Namun sekali lagi sayang, perjalanan Veda di Moto3 tak semulus harapan netizen. Di mana terbaru, Veda kembali mendapatkan penalti berupa penurunan 12 posisi grid untuk balapan di sirkuit Brno karena melakukan slow riding saat sesi kualifikasi 2. Artinya, Veda nggak jadi start di posisi 8, tapi dari posisi 20. Jelas ini menjadi penalti yang cukup berat di Moto3, di mana start belakang sangat merugikan karena trek Brno yang panjang dan slipstream sangat penting. Apalagi trek Brno banyak straight panjang, sulit overtake di awal tanpa slipstream bagus. Dan tantangan buat Veda, dia harus melewati banyak rider di lap-lap awal, resiko terjebak di grup tengah atau chaos crash. Tapi ini bukan pertama kalinya Veda bangkit dari posisi sulit. Dia dikenal punya fighting spirit tinggi, agresif di braking, dan race pace yang biasanya improve seiring lap. Kalau race bagus seperti biasa, peluang rebut poin masih ada, meski lebih berat dari P8. Tetap semangat Veda! Mengapa Brno cocok untuk Veda? Secara karakteristik teknis, sirkuit Brno adalah sebuah paradoks bagi Veda Ega Pratama. Di satu sisi, sirkuit ini adalah berkah untuk gaya balap alaminya. Veda adalah tipe pembalap modern yang sangat agresif pada fase pengereman akhir dan saat memasukkan motor ke dalam tikungan. Di Brno, tikungan-tikungan seperti kompleks turn 3 dan turn 4 membutuhkan keberanian besar untuk menahan rem sedalam mungkin sambil mengubah arah motor secara cepat. Keunggulan utama Veda yang terlihat sepanjang sesi latihan adalah konsistensi race pace-nya saat menggunakan ban bekas. Ketika pembalap lain mulai kehilangan cengkraman ban belakang setelah 6 atau 7 lap karena temperatur aspal yang panas, Veda justru mampu mempertahankan ritme balap yang stabil. Kemampuannya untuk menjaga manajemen ban di tengah sirkuit yang menguras fisik dengan banyak perubahan elevasi menjadi senjata rahasia yang tidak banyak disadari oleh para kru tim lawan. Veda incar podium di Ceko. Sebelum lampu start padam pada hari Minggu pukul 11 waktu setempat, manajer tim dan mekanik Honda Tim Asia berkumpul mengelilingi motor nomor 54 milik Veda. Sebuah cetak biru strategi yang matang telah disusun di atas papan tulis garasi. Mengingat jarak balapan yang mencapai 16 lap, balapan ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan modal nekat. Fase launch dan lap 1. Fokus utama adalah melakukan hole shot yang bersih. Kopling harus dilepas pada momen yang tepat untuk mencegah roda depan terangkat yang bisa membuang traksi. Veda diinstruksikan untuk langsung mengambil jalur dalam di tikungan 1, memanfaatkan kemampuan late braking-nya untuk langsung merangsek ke posisi 6 atau 7, sebelum rombongan terjebak dalam kekacauan massal yang biasa terjadi di Moto3. Fase early race. Disinilah kecerdasan taktik diuji. Mengingat kelemahan top speed Honda, Veda dilarang keras untuk memimpin rombongan sendirian di trek lurus. Dia harus bersembunyi di belakang pembalap lain, memanfaatkan slipstream untuk menghemat konsumsi bahan bakar dan menjaga temperatur ban depan agar tidak terlalu panas. Fase mid-race. Ini adalah waktu untuk mengeksekusi target. Titik pengereman di turn 1 dan kompleks cepat turn 10 diidentifikasi sebagai hotspot utama untuk melakukan manuver menyalip. Jika memungkinkan, Veda harus bekerja sama dengan rekan setimnya, Zen Mitani, untuk saling menarik satu sama lain menggunakan efek slipstream demi memangkas jarak dengan rombongan terdepan yang dipimpin oleh Almansa dan pembalap muda berbakat asal Malaysia, Hakim Danis. Setelah sempat kehilangan poin di Hungaria akibat long lap penalti, di Brno ini Veda jelas mengincar banyak poin. Ya, syukur-syukur bisa naik podium keempat musim ini. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya, di Brno bukan hanya tentang posisi start atau jumlah poin. Brno adalah tentang pembuktian. Pembuktian bahwa Veda Ega Pratama masih memiliki ketajaman, keberanian, dan mental seorang petarung. Dan mungkin itulah alasan mengapa komentator Ceko sampai begitu terkesan. Karena di tengah segala keterbatasan, mereka menyaksikan satu hal yang tidak bisa diajarkan oleh data maupun teknologi. Mereka menyaksikan bakat yang luar biasa hebat.